Nanti besok malam, ini malam ini saya paksa bayar hadir nanti. Kalau yang tidak tolong dibagikan ya nanti. Marifat ya, marifat atas ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Saya ulangi lagi ya. Marifat dalam bab atas ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Supaya kita bisa paham tentang yakin, yakin di sini ialah keadaan yang dapat ya. Nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya itu marilah kita membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan mengirim Al-Fatihah kepada guru saya, Haji Muhammad Arsad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ila hadratin Nabi Ahmadin Mustafa Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ilaihi Haji Muhammad Arsad bin Haji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yawmiddin kana berdua. Inna syaitan mustaqim dan wa inna ilaihi raji'un. Marilah kita mengirim doa kepada orang tua kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Ahmadun Mustafa Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ilaihi ruh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rasulullah, berikanlah kami ketaatan dan mudahkanlah kami agar memahami tentang ilmu. Ya Allah ya Maha, bimbinglah kami jalan, ilmulah kami tentang keilmuan, serta jauhilah keluarga kami dari hal-hal yang menyebabkan. Baik, malam ini saya akan menerangkan tentang yakin ya, yang pernah saya bilang. Ilmu yakin, ilmu yakin, akal yakin, dan kamal yakin, serta marifat yakin. Yakin ialah keadaan yang dapat menenteramkan hati tanpa keraguan-raguan ya, dalam segala tindakan atau dalam segala keadaan, bahwa keyakinan itu adalah suatu ilmu yang tidak sesat atau yang tidak disesatkan oleh angan-angan dan tidak dicampuri oleh keraguan-raguan. Bahkan keyakinan itu adalah nur cahaya yang dijadikan oleh Allah di dalam hati hambanya atau di dalam hati manusia itu, sehingga dengan bantuan yakin itu dapat jelas bahwa baginya segala perkara yang gaib akan cepat dia memahami. Ini sebenarnya yakin itu menghilangkan keraguan pada kita. Jelasnya yang gaib atau yang gaib itu seperti yang mungkin orang tidak terlihat tapi nampak, bahwa juga berkata bahwa yakin itu ialah tetapan ilmu yang tidak terputar-putar atau tidak berputar-putar dan tidak berubah-ubah atau terombang-ambing serta tidak membingungkan. Ini kadang-kadang kita belum memahami ya, sampai itu bahwa yakin itu adalah kerajaan kolbu, raja hati, dan dengan keyakinan itulah menjadi sempurna iman, dan keyakinan itulah pula kunci untuk marifat, untuk memahami suatu ilmu ya, saya bilang
Sehingga bisa kita artikan keyakinan itu harus benar-benar ya, yakin tanpa praktik akan ketahuan keyakinan itu. Yakin itu harus diikuti dengan serta diiringi dengan praktik. Ya. Dan mereka yang percaya apa-apa yang dianugerah oleh Al-Quran kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semua kitab suci dari sebelum dan mereka itu meyakini, atau kita ini meyakini bahwa kitab-kitab itu untuk perjalanan di akhirat atau di akhir kehidupan. Pada itu yakin itu adalah iman, tetapi tidak tiap iman itu adalah yakin. Ya, saya ulang lagi, keyakinan itu iman, tetapi tidak setiap yakin itu adalah karena iman. Ya, tadi kadang-kadang kita meyakini di luar daripada ajaran-ajaran Rasulullah, itu termasuk, saya bilang, bukan karena keimanan tadi. Dan dimasuki kelalaian. Sedang yakin itu tidak bisa dimasuki kelalaian oleh, sebab itu Rasulullah pernah berkata, yakin tanpa kita praktikkan, tanpa kita rasakan, tidak akan menemukan keyakinan itu. Ya. Yang sangat aku takutkan di antara ketakutan terhadap umatku telah lemahnya keyakinan bahwa imannya, keyakinan itu adalah karena terdorong kepada orang yang apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, sehingga dia akan berbuat jahat atau bersifat buruk dan berkata yang tidak pantas. Ini yang dalam tingkat ilmu keyakinan, belum yakin. Sebelum pernah saya jelaskan, ilmu yakin itu mudah. Sebelum tadi, dulu bapak dan ibu pernah belajar, bertemu dengan seorang guru, yakin sudah. Bagi gurunya bilang yakin. Itu sebelum tadi. Tetapi keyakinan seorang guru yang pernah kita pelajari, dia tidak pernah menyuruh sang murid untuk mempraktikkan. Nah, inilah yang saya bilang tadi, keyakinan itu bagaimana bisa tembus kalau tanpa dipraktikkan. Mungkin kalian dulu pernah menerima ilmu seperti ilmu marifat yang pernah atau yang saya sampaikan atau yang saya pelajari sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi mohon maaf, guru-guru terdahulu kan tidak pernah menyuruh praktik. Nah, di sini saya tidak menyalahkan, tidak mau lagi menyalahkan yang terdahulu. Tetapi apapun yang mereka sampaikan itu benar. Cuma ada kehilapan dari seorang guru yang tidak pernah menyampaikan kemudian untuk mempraktikkan tentang ilmu ini. Ini yang kadang-kadang kita lupa menuntut ilmu tanpa dipraktikkan. Yang membuat rugi kan diri kita sendiri, bukan seorang guru itu. Ya, sebelum tadi, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita tidak peka bertanya ke sana. Itu tingkat ilmu keyakinan. Melihat, mendengar, dan disampaikan sudah yakin. Sebatas yakin aja. Nah, itu pertama. Kedua, bagaimana keyakinan itu bisa kita rasakan dalam diri kita. Kalau hanya menyebut contoh yakin, contoh sebentar ya, mohon maaf lagi, dulu kita sholat, berpuasa, sebatas yakin kan, tapi untuk masuk ke dalam keyakinan itu kita belum tahu. Contohnya tentang ilmu yakin itu mendengar, melihat, menerima, tapi tidak pernah dipraktekkan atau tidak pernah disuruh seorang guru mempraktikkan. Tingkat ilmu yakin. Nah, masuk ke
tingkat Siapa nenek? apa nama ainul yakin sebelum tadi Tanpa masuk ke tingkat ranah mau tuh ilmu apa ainul yakin. Nah, masuk ke dalam tingkat ilmu yakin harus kita pahami. Nah, pengertian dapat diambil atas ayat tersebut ialah dalam keadaan mencari kebenaran dan dalam akal pikiran. Misalnya kita kenal Malik, si A, si B, si C, nah, ya kan? Banyak kenal nama, tetapi untuk menggelarkan keyakinan itu belum tentu. Nah, keyakinan kita dengan pandangan ilmu bahwa Malik adalah ahli hukum meskipun belum dilihat dengan mata. Nah, jadi pandangan makrifat di balik itu tabiin diyakini kebenaran berdasarkan dalil yang mereka terima dari seorang guru. Oleh karena itu akal pikiran dalam ilmu tauhid ini dinamakan makrifat atau ilmu yakin aja. Yang arahnya makrifat seperti ini menurut ahli-ahli tauhid dinamakan makrifat dalam takaran tingkat keyakinan. Masuk ke ainul yakin adalah sesungguhnya benar-benar kamu akan melihat dan dengan mata sendiri, arti dengan orang bahasa umum dengan mata dan kepala. Pengertian dapat diambil atas ayat tersebut ialah mereka dalam keadaan mencari kebenaran dengan penyaksian mata. Misalnya kita kenal sebentar di Malik, kalau bahasa kita cerita hidup atau secara hidup. Dan ini sebagai ahli hukum atau hukum sekitar karena ia mempunyai gelar. Nah ini orang yang sampai marifat pada tingkat ini dinamakan marifat atas ainul yakin, ya, yang menilai marifatullah atau tauhid. Inilah marifat yang taraf dalam kefanaan dan tadi usul fana atau tajali, sifat tajali. Tiada yang hidup, yang kuasa, yang berkendak, yang berkata-kata melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah dia masuk ke ainul yakin. Kenapa dia sudah yakin yang berkata-kata Allah pada dirinya. Dan dia dari berkehendak kamu melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Kita marifat yakin bahwa kesesungguhnya itu adalah benar-benar kenyataan hakul yakin atau suara yang kita keluarkan, kita rasakan. Sebentar. Pertama kita kenal ilmunya dulu, pahami ilmunya, apakah sudah mendadarati, sudah mendadarati, sudahkah belajar sama ahlinya, dan sudahkah diamalkannya setiap hari. Ini yang pertama dulu saya bilang. Dan kita tidak melihat dengan mata kepala tentang ilmu tauhid. Pengenalan pula pada tingkat pertama ini dinamakan marifat atau ilmu yakin. Nah, kita kenal ilmunya dengan jalan kita melihat, membaca keterangan dari seorang guru baru tentang ilmu ilmu yakin ini, melihat dengan mata kepala ilmu itu, karena kita bisa merasakan dalam diri kita sendiri. Saya bilang baru kita disuruh seorang guru untuk mempraktikkan. Semuanya timbullah ainul yakin itu, atau ainul yakin kita lihat nyata. Itu berulang kali saya bilang, pada saat orang mau berkurang keramatullah, dia susah bernafas. Nah, setelah kita menyampaikan, itu duduk di ainul yakin, Kak. Tadi dia susah, begitu kita sampaikan yang tentang jalan kebenaran, itu akan dia tenang. Nah, itu seakan baru kita timbul yakin, oh ini sudah jalan yang benar. Nah itu. Sedangkan orang lain bisa selamat, apalagi yang belajar, kan begitu bahasanya. Saya bilang,
kita kenal ilmunya dengan kebenaran yang hakiki. Karena kita menerima ilmunya itu tanpa perantara lagi. Kita menyadari tentang pandangan tentang ilmu yakin ini atau ilmu yakin melalui pengenalan pada penjelasan ini yang harus kita pahami benar-benar tentang seorang termasuk seorang guru yang menyampaikan, ya, yang dia bisa harus meyakinkan kepada yang si penerima, ya, supaya tambah lagi keimanannya, tambah lagi kuat. Kadang-kadang kita belajar hanya menerima tanpa kita disuruh. Sebenarnya tadi pernah saya berkata, jangan bawa dari karma, tetapi ambil dari karma itu apa? Kalau kalian cuma mendengarkan uraian saya, memahami uraian saya, kalian tidak akan mendapat keyakinan itu. Maka saya bilang tadi, praktek, ya, ilmu marifat atau ilmu tauhid, ilmu apapun, paling tinggi adalah praktek. Karena praktek disitulah akan menimbulkan kebenaran. Dan praktek itu tidak pernah salah. Dan praktek itu tidak akan dusta. Kalau cuma ucapan, pasti bisa benar. Di sini yang berulang-ulang kali saya bilang tadi, taraf marifat atau tingkat orang bertauhid adalah orang-orang yang betul dinamakan orang-orang yang sudah dekat. Bahasa di sini yang dekat, ya. Arti dekat sudah menjadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fana ini tajli zat Allah pada si makhluk itu tadi. Artinya Salik telah mencapai marifat atas hakul yakin di mana ya wujud yang mutlak, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Salik telah mencapainya atau merasakan atau melihatnya atau meyakini itu mencapai, ya, saya bilang tadi. Barang siapa tidak merasa, maka ia tidak mengenal bahasa, ya. Mengenal dan dikenal beda. Kalau mengenal terluas, tapi kalau dikenal individu. Barang siapa yang belum merasakan, maka mengenal feeling. Allah Subhanahu dalam firman Allah Ta'ala mengatakan tiap-tiap orang atas kebinasaannya fana dan zat Allah tetap baka yang mempunyai sifat sempurna dan maha agung. Nah, ini harus kita pahami. Penglihatan hati atau penglihatan hati dinamakan al-basirah, yaitu dinamakan mata inti atau mata hati, mata batin. Setiap mata hati seperti ini hanya melihat dalam bentuk pengertian atau praktik, ya, menurut pahaman atau tingkatan akal pikiran atau dengan ilmu atau yang hanya tiba-tiba sudah jelas dalam hati atau dalam benak pemikiran kita. Arti melihat yang qadim al-haq atau al-khaliq, ya. Penglihatan mata batin dinamakan juga al-basri, yaitu dengan harus kita pahami pada rekan-rekan supaya tidak akan salah paham. Nanti bayang-bayang itu atau bayang-bayang hati pada taraf pertama ini dinamakan akli atau maupun ilmu yakin. Itu hakul yakin. Masa saya gabung kalau begini. Kalau ilmu yakin, kita mendengar ini, pernah saya uraikan lagi. Kita mendengar sesuatu. Oh, di tempat sana bagus, ya. Kita mendengar dari cerita teman, yakin. Sampai di tempat yang dibilang sama teman, kita melihat langsung, oh, tempatnya bagus. Tambah yakin, ya. Sudah tempat bagus, berarti hidangannya pun bagus. Sudah
yakin, ainul yakin. Ya. Setelah kita menghadapi hidangan, duduknya di mana? Hakul yakin. Sudah mendengar, melihat, dan kita memegang atau mencium hidangan enak. Itu hakul yakin. Pegang, begitu kita rasakan atau kita makan, mana? Kamalku yakin. Oh, berarti benar. Jadi ada semua. Syariat ada keyakinan, tarekat ada keyakinan, hakikat ada keyakinan, marifat juga ada keyakinan. Arti keyakinan itu apa? Iman. Tetapi syariat beriman orang syariat tidak sama dengan berimannya orang bertauhid. Arti iman itu apa? Percaya. Mohon maaf, kalau orang di luar tauhid dengan langsung percaya. Orang tarekat begitu juga langsung percaya. Orang hakikat dia langsung percaya. Tetapi orang tauhid dia mendengar, dia terima dulu, dia saring, dia praktekkan ke dalam diri apa benar atau tidak. Kalau tidak benar dia tidak akan percaya. Sebatas hanya mendengar. Ini perbedaan antara orang bertauhid dengan orang tidak bertauhid. Agak simpel. Kalau orang syariat, orang fikih, dia orang tauhid, dia tetap sholat yakin. Tetapi dia yakin, dia akan bertemu dengan Allah. Tapi pada akhir praktiknya tidak sesuai dengan dia ucapan. Tidak. Saya bilang tadi, kalau sesuai dengan ucapan, tidak mungkin dia akan mengalami. Yang saya bilang tadi, itu tentang tingkatan keyakinan. Ya. Saya bilang begini, supaya kita bisa mengerti bagaimana keyakinan itu bisa mendarah daging kepada diri kita atau kepada tubuh kita. Ada satu hal yang harus kita benar-benar harus kita paham. Apapun kita dengar dari kiri dan kanan, muka belakang, atas bawah, tetap kita menerima. Tetapi harus kita saring dengan keyakinan, rasa keimanan atau rasa nurani. Supaya kita tidak rasa, tidak bimbang, tidak gelisah. Ini kunci. Kalau saya mohon maaf di orang di luar syariat, di orang tauhid, itu saya bilang tanya, saya tidak mau menyinggung siapa-siapa, cuma saya perumpamaan. Ya. Dia meyakini sesuatu, yang dia yakini sesuatu belum tentu bisa menyelamatkan dia. Ini maksud saya tadi. Kalau orang bertauhid, dia meyakini kalau tidak bisa menyelamatkan dia, untuk apa dia percaya? Untuk apa dia yakini? Dia hanya sebatas percaya, tapi dia tidak masukkan ke dalam keimanan dia. Itu beda dengan orang bertauhid. Tetap dia percaya, sampai saat dia tetap percaya. Tapi dia tidak dijadikan keimanan pada dirinya. Itu perbedaan dengan orang bertauhid. Sebelum tadi. Ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, nalar kita mengartikan salah. Ya. Contoh umpamanya kita berjalan di suatu tempat, dikisah orang bilang ada roh-roh bergentayangan. Mereka yakin bahwa itu ada roh bergentayangan, yakin. Tapi orang bertanya tidak yakin itu, tidak yakin. Tidak akan mereka tidak akan meyakini itu tentang roh-roh bergentayangan. Orang itu tidak bergentayangan, cuma orang yang tidak mengerti menyampaikan demikian. Sebenarnya tadi, kalau orang bertanya tidak mau dia percaya dengan hal itu, karena dia roh itu kekal. Lebih dekat lagi begini. Coba berjalan di satu tempat, tiba-tiba ada orang mengatakan,
di situ angker, ada kata ada makhluk gaib, makhluk halus. Lalu kita yakini, kita yakini. Begitu kita mau datang ke suatu tempat itu timbul rasa takut. Nah itu yang saya bilang tadi. Orang-orang di luar bertauhid, dia meyakini dua hal. Dia percaya dengan Tuhan, tapi dia percaya dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Itu perbedaan dengan orang bertauhid. Kalau saya sering ketemu hal-hal begitu. Alhamdulillah, bukan saya yang lari, mereka yang lari. Kenapa? Saya meyakini manusia begitu sempurna, sedangkan mereka tercipta tidak sempurna. Ngapain kita mau yakini sampai ke situ? Kita takuti. Itu yang kadang-kadang saya bilang sama teman-teman, ya. Kalau belajar bertauhid, kalau masih ada dalam keraguan, masih ada terasa takut, berarti belum mencapai 100% keyakinan itu. Paling lebih dekat lagi, pokoknya kita berbicara ini, ya, tiba-tiba waktu, katakanlah waktu sholat, tiba, langsung was-was kita, was-was. Saya mau melaksanakan dulu sholat, pokoknya isya atau subuh atau apapun bentuknya, timbul was-was. Sedangkan kita belajar sini tentang keyakinan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri manusia itu ada sifatku. Ini kata Allah. Lalu kita melupakan. Zaman tadi. Bagaimana keyakinan kita itu satu padu dengan rasa itu? Ya itu sebenarnya harus dipraktikkan. Tanpa dipraktik kita tidak akan tahu. Tanpa kita praktikkan itu. Nah, inilah yang harus kita jalani dan kita praktikkan. Saya bilang tadi, yakin itu kedudukannya di mana? Di mengenal. Mengenal itu luas. Mengenal luas. Tapi dikenal belum tentu. Mengenal dan dikenal beda. Kita bisa mengenal semua manusia yang ada di muka bumi, kita kenal atau kita mengenal semua. Tetapi sudahkah kita dikenal? Nah itu bedanya. Sama. Apapun kita pelajari, tetap kita yakin. Tetapi sudah keyakinan itu sudah menembus kan? Kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan itu sudah menembus kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sampaikah ke Muhammad Rasulullah keyakinan itu? Dua hal ini aja kalau kita tidak paham, kita tidak praktikkan, jauh. Saya bilang tadi. Maka bahasa, bila orang sudah mengenal diri, sekali berselawat 10 kali dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali dia berselawat 10 kali dibalas Allah. Jadi, marilah kita belajar ilmu tauhid supaya tidak ada timbul keraguan-keraguan. Apapun bentuknya yang kita hadapi, entah itu tentang ekonomi, pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Sekalipun penyakit, jangan ada timbul keraguan-keraguan. Contoh paling mudah yang saya terapkan dalam pengetahuan ini. Bila kita sakit batuk kah, pusing kepala kah, ya, sakit gigi atau apa bentuknya sakit. Kadang-kadang kita tanpa sadar, aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kalau begitu disebut ya Allah, ya Rabbi, aduh. Lupa kita dengan Allah. Menyebut bisa, ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan aku sehat. Itu menyebut, tapi lupa. Saya bilang tadi, bila kita sakit apapun, banyak dia terasa kayak bisul, nyut. Jangan kita artikan nyut itu, ganti dengan kalimat zikir. Baik nyut, kita rubah dalam hati kita muncul, Allah,
Allah, Allah, Allah.